Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tirsa Putri Indira. Di sini aku akan menjelaskan sumber-sumber hukum internasional. Oke, jadi sumber hukum internasional itu berdasarkan pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional atau International Court of Justice terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan juga putusan pengadilan serta doktrin. Oke, untuk pembahasan pertama, mari kita di sini bahas tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional sebagai hukum internasional bisa juga disebut juga sebagai traktat, konvensi, piagam, statuta, fakta, deklarasi, protokol, arrangement, agreement, ataupun modus vivendi. Nah, lalu kira-kira apa sih perjanjian internasional itu? Oke, berdasarkan pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh antar negara dalam bentuk tertulis dan juga diatur oleh hukum internasional. Nah, dalam bentuk perjanjian internasional ini biasanya berbentuk tertulis dan juga ditandatangani oleh antar negara dalam bentuk tertulis juga. Nah, terus tuh ditandatangani oleh siapa sih kira-kira perjanjian internasional ini? Ditandatangani dan juga dibuatnya itu oleh para negara yang membuat perjanjian ataupun organisasi internasional. Nah teman-teman, tadi kan aku udah ngejelasin nih ke kalian apa sih perjanjian internasional itu sebagai sumber hukum internasional. Nah di sini aku bakal ngejelasin apa itu sifat-sifat perjanjian internasional. Di sini pada sifat perjanjian internasional yang pertama aku bakal bahas mengenai lawmaking treaty. Lawmaking treaty ini berisi suatu kaidah atau ketentuan hukum yang mengikat bagi masyarakat. Apa sih contohnya lawmaking treaty ini? Nah, di sini aku bakal kasih tahu contohnya itu seperti Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982. Lalu pada sifat perjanjian internasional yang kedua, di sini adalah treaty contract. Yang dimana dalam treaty contract itu biasanya tuh perjanjian yang dibuat oleh antar negara dengan sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, seperti perjanjian Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok, di mana pada saat itu mengatur tentang kontrak mengenai duit kenegaraan yang berlaku dan disahkan oleh undang-undang. Nah, selanjutnya itu adalah kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional. Nah, kira-kira kebiasaan internasional ini apa sih? Ada tuh nggak? Nah, sini mungkin aku bisa ngejelasin ya. Kebiasaan internasional itu adalah berdasarkan pada pasal 1 Statuta Mahkamah Internasional. Kebiasaan internasional merupakan suatu bukti dari adanya praktek atau perilaku umum yang berlaku di masyarakat dan dapat diterima oleh hukum internasional. Nah, contohnya itu seperti pada kasus Amerika Serikat versus dengan Nicaragua dalam International Court Justice, dalam putusannya itu menyebutkan bahwa Amerika Serikat telah melanggar kewajibannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain dan tidak ikut campur dalam urusan negara lain, tidak melanggar kedaulatan negara lain, tidak mengganggu perdagangan maritim secara damai. Nah, contoh tersebut tuh bisa menjadi kebiasaan internasional yang dimana kewajiban suatu negara itu berdasarkan hukum kebiasaan internasional untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap negara-negara lain. Nah, selanjutnya itu ada namanya prinsip hukum umum sebagai sumber hukum internasional. Prinsip hukum umum itu meliputi apa aja sih yang dapat dijadikan sumber hukum internasional? Nah, di sini itu meliputi dari semua sistem hukum nasional yang bisa diterapkan dalam hubungan hukum internasional tersendiri. Nah, maka dengan prinsip-prinsip ini itu Mahkamah Internasional dapat membuat atau membuat baru hukum-hukum yang dapat diselenggarakan dalam peradilan internasional. Nah, dengan prinsip ini juga Mahkamah Internasional itu gak ada alasan lagi untuk menolak suatu perkara internasional karena dengan alasan tidak adanya hukum yang mengatur. Karena kan udah tadi aku jelasin dan aku bilang bahwasannya dalam prinsip hukum umum ini Mahkamah Internasional dapat membuat atau menemukan hukum-hukum baru yang dapat diimplementasikan dalam peradilan internasional. Nah, jadi kayak jika ada satu perkara internasional yang Mahkamah Internasional tuh beralasan gak mau
mengadili suatu perkara tersebut. Nah itu tuh nggak bisa karena adanya prinsip hukum umum tadi, yang dimana Mahkamah Internasional dapat menemukan hukum baru dalam mengadili suatu sengketa. Nah teman-teman, tadi kan aku udah ngejelasin nih beberapa sumber hukum internasional. Tapi di sini juga ada nih sumber hukum terakhir yang aku bakal ngejelasin ke kalian. Apa sih kira-kira? Nah, itu adalah suatu doktrin. Doktrin itu merupakan suatu pemikiran atau suatu ajaran yang dikemukakan oleh para ahli di dunia sebagai sumber hukum tambahan di sumber hukum internasional. Nah, sumber hukum doktrin ini dapat menjadi suatu pemikiran-pemikiran baru bagi sumber hukum internasional yang akan diimplementasikan dalam suatu perkara. Oke, jadi segitu aja teman-teman. Di sini ada 5 sumber hukum internasional yang sudah aku jelasin. Yang pertama ada perjanjian internasional, adanya kebiasaan internasional, adanya prinsip hukum umum, adanya suatu putusan bagi badan peradilan, dan juga yang terakhir adanya doktrin yang berasal dari para ahli. Dan 5 hal tersebut itu dapat dijadikan menjadi sumber hukum internasional.